Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Hingga pada hari yang baru ini Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami untuk bersyukur kepadamu, karena tangan kemurahan Tuhanlah yang menjadi penolong dan kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita melihat pengajaran iman yang kita terima di dalam kehidupan kita, mulai dari perjanjian lama hingga pada perjanjian baru. Lalu kita melihat bagaimana ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, hakim, raja yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di tengah-tengah Israel dan daerah Timur Tengah secara umum. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana para tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh Alkitab itu melayani, mendengarkan dan melakukan panggilan Tuhan. Ada berbagai macam cara yang Tuhan kerjakan bagi umatnya, bagi Israel, bagi para nabi, bagi para rasul, para hakim, para raja, untuk menunjukkan panggilannya itu bagi manusia. Misalnya Musa adalah seorang nabi besar, dan orang Israel sangat menghormatinya sebagai salah satu nabi yang sangat paling besar di antara nabi-nabi yang ada yang lain. Kenapa? Karena dia adalah tokoh pembebasan dari perbudakan Mesir sampai menyeberang Laut Merah, lalu kemudian 40 tahun dalam perjalanan padang pasir, lalu kemudian bagaimana mujizat-mujizat banyak terjadi di padang pasir itu. Dan banyak lagi sesungguhnya nabi-nabi yang lain yang boleh kita pelajari. Lalu bagaimana besarnya nama mereka? Tentu Tuhanlah yang mengerjakan itu. Tuhanlah yang membuat nama mereka itu besar, diingat, dikenang, dan terus-menerus dikagumi oleh generasi ke generasi hingga saat ini. Namun harus kita lihat bahwa Musa dan para nabi-nabi yang lain adalah utusan Tuhan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan, untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan, untuk melakukan pembebasan, untuk mengingatkan bangsa Israel dari dosa sosial yang mereka kerjakan. Bahwa bagaimanapun besarnya para nabi itu, sesungguhnya mereka adalah utusan Tuhan. Mereka dibangun oleh Tuhan untuk tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai hamba Allah? Bahwa sesungguhnya dalam kemanusiaannya dia disebut sebagai hamba Allah, tetapi sesungguhnya dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Bahwa dia sesungguhnya adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia sendirilah pengutus para nabi-nabi itu. Dia sendirilah pengutus para utusan-utusan untuk menyampaikan kebenaran itu. Lalu kemudian puncaknya adalah
kepada Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya tidak perlu diperbandingkan siapa yang lebih besar, tetapi yang penting perlu kita pahami bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah sesungguhnya pemilik kehidupan ini, dialah sesungguhnya pemilik dunia ini, dialah sesungguhnya pemilik kita. Karena itu kalau Musa dan nabi-nabi yang lain itu sama seperti kita, kemanusiaannya sama-sama ciptaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta yang menjadi manusia. Karena itu tunduk dan taatlah kepadanya. Maka kekaguman kita kepada Musa dan kepada nabi-nabi yang lain itu boleh. Tetapi ketaatan kita, kepatuhan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus sungguh-sungguh terjadi. Dan kita harus memuji dan memuliakan Dia. Kita harus menyembah kepadanya. Karena apa? Karena Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak dimuliakan, Dialah yang layak dihormati di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita digambarkan seperti bangunan rumah. Maka hidup kita dibangun di dalam dasar penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya jelas, pondasinya jelas, yaitu ketika kita adalah manusia yang tidak berguna lagi oleh karena kejahatan dan keberdosaan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengambil kita dan meletakkan kita di atas penebusannya. Supaya apa? Supaya selamatlah kita, sehingga bergunalah kehidupan kita. Dan kita menjadi bangunan yang kokoh, rumah yang baik, dan tentu yang paling mulia di dalam penyelamatan atau keselamatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, manusia siapapun itu tidak bisa dipuji, disembah, dihormati secara berlebihan. Tetapi yang layak menerima pujian, hormat, penyembahan itu adalah hanya Allah, hanya Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika firman ini berbicara bagi kita saat ini, imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang benar. Imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang menuntunmu kepada jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk membenarkan kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semuanya. Karena itu tidak ada yang sia-sia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sungguh kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang terberkati ketika kita telah mengenal, menerima, dan menghayati firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini Bapak Ibu kita semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka banggalah sebagai sahabat, sebagai murid, sebagai kekasih Tuhan Yesus Kristus, dan setialah menjalani kehidupan ini dengan melakukan apa yang Dia kehendaki. Agar apa? Agar kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tentu rancangan Tuhan adalah kebaikan dan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Karena itu ketika Bapak Ibu Saudara menghendaki hidup kita berada dalam damai sejahteranya, maka hiduplah beriman sungguh-sungguh kepadanya, pemilik kehidupan kita. Kita ini seperti rumah bangunan, maka pemiliknya, pembangunnya adalah Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas firman hari ini yang berbicara bagi kami. Sungguh mengingatkan kami Tuhan bahwa pemilik kehidupan kami ini adalah Engkau. Bahwa yang layak kami puji, kami sembah, kami hormati adalah hanya Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ajar kami Tuhan untuk setia kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tunduk dan taat kepadamu. Karena Engkaulah penebus kami, juru selamat kami, penolong kami, dan membawa kami kepada kerajaan Allah yang kekal. Tuhan Allah, kami akan menjalani hari ini bersama dengan kemurahan-Mu, bersama dengan kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami Tuhan agar kami berlaku seturut dengan kehendak-Mu, menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, para orang tua, para lansia, janda, duda, anak yatim dan piatu. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan hati kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau, melakukan segala yang terbaik. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.